ini saya akan melakukan kegiatan wawancara dengan Kapoldi Jurusan Teknik Mesin Bapak Tri Sugiarto, Kapoldi Teknik Mesin di SMK Rajasa. Untuk wawancara ini saya mau menanyakan 4 permasalahan. Yang pertama adalah minat belajar siswa kurang, yang kedua adalah siswa kesulitan memahami materi, yang ketiga adalah siswa kurang memahami SOP menjalankan mesin, dan yang keempat adalah siswa sering datang terlambat ke sekolah. Untuk wawancara yang poin ke-1 Bapak, kemudian duanya. Untuk yang pertama, minat belajar siswa kurang. Ya, yang pertama biasanya kalau siswa belajarnya kurang itu Pak ya, itu biasanya mereka siswa tersebut salah ambil jurusan ketika daftar di SMK Rajasa. Kemudian biasanya kalau siswa minat yang belajar kurang itu biasanya gurunya pembelajarannya kurang menarik, yang menyebabkan minat belajar siswa masih kurang. Jadi ada 2 poin. Yang pertama jawabannya adalah siswa salah ambil jurusan Bapak. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran guru yang kurang menarik. Untuk permasalahan kedua adalah siswa kesulitan memahami pelajaran. Menurut Bapak? Ya, biasanya siswa itu kalau mengalami kesulitan dalam belajar itu karena mereka siswa tidak memperhatikan materi guru ketika dijelaskan. Itu yang menyebabkan mereka sulit memahami metode. Yang kedua, biasanya metode guru itu selalu monoton Pak, kasih metode ceramah. Jadi mereka itu merasa bosan kalau gurunya cuma ceramah saja. Itu yang menyebabkan mereka sulit memahami materi pelajaran. Selamat pagi Pak Cip. Ya, selamat pagi. Saya mau mewakili Pak Cip Sudirto mengenai masalah pembelajaran anak-anak di sekolah. Ya. Itu yang pertama yaitu minat belajar siswa kurang, siswa sudah memahami materi, Ya. siswa kurang memahami SOP menjalankan mesin, kemudian siswa sering datang terlambat. Ya. Bapak Sudirto kan sebagai wakil kepala sekolah Ya, di SMK Rajasa, jadi saya mohon untuk masukannya dan solusinya. Ya. Itu yang pertama saja ya. Ya. Mengenai minat belajar siswa kurang. Ya. Jadi minat belajar siswa kurang itu ada beberapa penyebabnya. Yang pertama yaitu mungkin siswa ini tidak berminat pada jurusannya. Nah, kalau tidak berminat pada jurusannya, maka Bapak Ibu guru bisa menjelaskan jurusan yang dia pilih itu mohon dijelaskan. Setelah dijelaskan, nanti dia terjun di masyarakat atau di dunia industri, itu kerjanya di jurusan itu apa saja, sehingga ada gairah untuk memilih jurusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya berminat memilih jurusannya sesuai itu, maka siswa harus betul-betul mendengarkan apa yang diterangkan oleh Bapak Guru produktif atau jurusan tersebut. Itu kalau menurut saya. Jadi untuk minat belajar siswa kurang itu karena siswa tidak sesuai dengan jurusannya Pak ya. Ya. Jadi kemudian guru harus menjelaskan minat jurusan ke siswanya supaya anak sesuai dengan jurusan yang diinginkan. Ya. Kemudian kalau dia sudah lulus, itu lapangan pekerjaan apa yang jurusan ini yang dipilih. Jadi itu Solusinya adalah Bapak Guru harus betul-betul menanamkan pertama disiplin untuk mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian harus tahu siswa itu
jurusan apa yang dipilih. Yang berikutnya, nanti kalau sudah lulus, itu lapangan pekerjaan yang digeluti atau yang diminati oleh siswa itu apa? Jadi solusinya itu ada. Ya, Kemudian yang kedua Pak, untuk siswa kesulitan memahami materi pelajaran Pak. ya. Yang kedua, Ini faktornya. yang pertama adalah pembelajarannya dari Bapak Guru itu kurang menarik. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya mungkin pertama, materi tidak harus monoton gitu aja. Harus ada inovatif dari Bapak Ibu Guru, pembelajaran yang menarik itu bagaimana. Misalkan kita menggunakan LCD proyektor. Nah, itu. Kemudian mungkin pertama dia dijelaskan jangan terlalu cepat untuk menjelaskan materi yang diberikan ke siswa. Ya, saya kira itu untuk kesulitan memahami materi. Selamat pagi Pak Dr. Sebagai Kepala Sekolah SMK Rajasa. Hari ini saya mau mengadakan kegiatan wawancara mengenai kesulitan pembelajaran yang biasanya terjadi di kelas maupun di tempat praktek. Itu yang pertama yang mau saya tanyakan adalah minat belajar siswa kurang. Di mana untuk faktornya dan solusinya? Baik, Pak Afid selaku bakal humas, begitu juga dengan ada materi pembelajaran di jurusan mesin. Karena ini ada panjenengan di jurusan mesin, makanya saya sampaikan di sini kalau masalah minat belajar itu berkurang karena memang kondisi perasaan kita juga masih belum 100%. Ya, beberapa di antaranya adalah contohnya saja itu sekarang kalau seharusnya satu mesin itu bisa 2 anak, ya sekarang ini masih 3 sampai 4 anak. Kalau nanti perlu adanya penambahan sarana prasarana biar mengairkan. Jadi solusinya adalah penambahan sarana prasarana yang kemudian belajar baik. Ya. Kemudian yang kedua, siswa kesulitan memahami materi. Sangat bagus itu memahami materi sekarang ini kan kita juga sudah ada sistemnya. Ya, jadi materi yang kita sampaikan seharusnya melalui proses-proses yang jelas. Artinya sesuai dengan kurikulum yang sudah kami siapkan. Sehingga nanti kalau kesulitan itu bisa kita melakukan semacam remedial atau sebagainya ya, atau pembelajaran khusus. Bahkan yang lebih baik itu kalau bisa anak-anak itu ada yang sistem belajar sistem pendampingan. Jadi kalau bisa yang paling penting tapi sebaiknya nanti bisa diberi tugas untuk mendampingi teman-temannya, sehingga mereka kadang-kadang kan malu kalau bertanya ke kita itu. Nah, itu dari temannya itu belajar bisa belajar secara